Aku rasa dia mungkin berjalan-jalan di suatu tempat. Karena itulah aku tidak ingin perempuan belajar. Anak perempuan dari keluarga Takur tidak perlu pergi ke perguruan tinggi dan mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Apa yang akan mereka dapatkan dari belajar? Mereka seharusnya melakukan pekerjaan rumah tangga. Berapa kali aku mengatakan itu padamu? Hei Lakan, aku perintahkan untuk segera pergi dan membawanya kembali. Aku ingin kau membawanya kembali ke rumah ini. Dan kali ini aku akan memberinya pelajaran. Aku benar-benar kasihan dengan dirimu, Kek. Punam adalah menantu dari keluarga ini. Dia adalah wanita yang sopan dan juga patuh pada suami. Semua orang di sini tahu hal itu. Bagus. Ini waktu yang tepat untuk memberitahu pada semua orang tentang masa lalu Punam. Kau mau pergi kemana? Kakek, aku dari tadi sudah mencoba menghubungi Priom, tapi dia tidak mengangkat telepon. Dia terus menolak teleponku. Jadi aku ingin pergi dan mencarinya. Aku sangat ketakutan. Aku khawatir padanya. Apa yang ingin kau lakukan, Bindia? Kakek, aku hanya ingin bilang, Priom juga tidak ada di sini. Aku ingin pergi dan mencarinya, karena aku pikir ada yang tidak beres. Jangan membuat bingung. Katakan saja, apa sebenarnya maksudmu? Jelaskan pada kami. Baiklah, aku akan menjelaskannya. Semua orang sudah tahu. Dan Priom sendiri sudah mengakui bahwa dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Jadi mungkin saja Punam pergi untuk menemui Priom dalam keadaan mabuk. Kakek, aku berpikir saat ini Punam sedang bersama Priom. Dan aku ingin pergi mencari tahu. Permisi. Bindia, berhentilah membuat keributan tanpa alasan. Nenek boleh mencoba menghentikanku. Tapi hari ini nenek tidak akan bisa menghentikanku dari merusak reputasi keluarga ini. Apa yang kau pikirkan? Aku takut, Dolph. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang kita. Tentu saja mereka akan tahu. Apa maksudmu? Maksudku, suatu hari nanti, semua orang akan mengetahui tentang hubungan kita berdua. Segala sesuatu di sekitar sini yang akan menjadi saksi atas cinta kita. Aku rasa kita seharusnya tidak melebih-lebihkan masalah ini. Jika dia sudah melewati batasnya dan pergi keluar, maka aku yakin sekali kalau dia membawa ponselnya. Dan sekarang tugasmu, hubungi nomornya. Sudahlah, Kek. Tidak ada gunanya menghubunginya. Kita hanya buang-buang waktu saja. Lakukan saja apa yang diperintah kakek. Ayo telepon dia.
Nomor yang Anda tuju saat ini sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Kakek dengarkan, ponselnya mati. Kakek puas sekarang. Jadi biarkan aku pergi mencari istriku sekarang. Setidaknya kau bisa mencoba menghubungi suamiku. Aku rasa kau tidak mengerti arti dari kata tutup mulut, Bindia. Dengar. Jangan paksa aku bersikap kasar. Dia benar-benar memutuskan panggilannya. Aku merasa ucapan Bindia itu memang benar. Ibu! Aku tidak peduli apakah Priyo menerima panggilannya atau tidak. Dan ingat, jika kau coba-coba membuat kesalahpahaman lagi di rumah ini, kau akan terima akibatnya. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan memukuliku? Atau memintaku untuk tutup mulut? Aku punya keraguan dalam pikiranku. Dan karena itu aku tidak akan tinggal diam. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan menghubungi Priom sekarang juga. Tunggulah kan, setidaknya dengarkan dia dulu. Kau mau kemana? Bindia menelponku. Aku tidak sempat beritahu siapapun saat aku meninggalkan rumah. Punam, apakah kau yakin bahwa Gudi bersama dengan Dol? Maksudku, tadi itu gelap. Dan apa kau yakin itu Dol? Aku sangat yakin dan aku bisa mengenali saudaraku dengan baik. Aku bahkan mengikuti Gudi. Dan saat aku keluar, Jadi kalau kau tidak bertemu denganku, kau akan pergi sendiri begitu? tidak. Tadi sebenarnya aku merasa kurang enak badan. Aku melihat Gudi dan Dol. Jadi jika aku tidak menemuimu, aku akan pergi menemui Lakan. Aku akan membangunkannya. Kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu saat seperti ini. Dan hari ini akhirnya tiba, Gudi. Tidak ada yang bisa menghentikan kita malam ini. Dan perlu kau tahu, aku tidak berpura-pura mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, apapun keadaannya. Inilah masalahnya. Setiap kali aku mengatakan sesuatu pada siapapun di rumah ini, mereka selalu menganggap aku salah. Kau bisa memikirkan apapun yang kau inginkan. Tapi Lakan lebih mempercayai istrinya. Dia tidak akan percaya omonganmu begitu saja. Iya. Tidak hanya Lakan. Tapi kalian semua percaya pada Punam. Kalian tidak pernah meragukannya. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat tidak akan menerima ini. Orang-orang yang tinggal di rumah kaca tidak boleh melempari orang lain dengan batu. Kau jangan mencoba menasehatiku, Bindia. Aku sangat tahu apa pentingnya rasa hormat dan kebanggaan seorang Takur. Aku akan membunuh siapa saja yang menghina keluargaku.
Kalian mengerti? Hei Mitiles, Iya. pergilah dan bawa Lakan serta Punam ke rumah ini. Dan ingatlah satu hal, sebelum matahari terbit, kau harus bisa membawa mereka kembali. Arya, siapkan mobil. Apa ini untukku? Pakailah. Ini sangat cantik. Tidak terlihat cantik, Gudi. Keindahan sari ini akan meningkat setelah kau memakai sarinya. Kenapa kau menatapku? Cepat pakai sarinya. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku ini. Aku akan memastikan bahwa aku akan menghancurkan hidupmu, Gudi. Kau di mana, Punam? Pergi kemana kau? Sebaiknya kita kembali ke rumah saja, Gudi. Kenapa? Jujur saja, Gudi. Kau terlihat sangat cantik hari ini. Dan aku pun tahu kalau kau sangat mencintaiku. Aku tidak akan pernah memintamu untuk membuktikan cintamu padaku lagi. Aku bisa hidup dengan semua kenanganmu. Dengan sisa hidup yang kujalani ini. Itu kebenarannya. Ayolah. Permisi, Pak. Apa kau melihat pria dan wanita lewat sini? Iya. Tadi aku lihat mereka berduaan naik sepeda motor. Mungkin juga Punam pergi menemui Priom saat kondisinya sedang mabuk. Bindia sudah gila. Ibu dan Bindia selalu bicara omong kosong. Bagaimanapun aku tidak akan pernah meragukan Punam. Aku janji, aku tidak akan menyakitinya lagi. Karena dia hanya milikku selamanya. Aku akan menemukannya. Dimanapun dia berada, aku akan membawanya pulang. Aku sangat mencintaimu, Dolph. Semua orang pernah percaya pada cinta. Sampai mereka dihianati.
Kenapa kau bicara seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan aku pernah mencintaimu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengkhianatiku. Sejarah berulang dengan sendirinya, Gudi. Dan untuk hari ini, kau berada di posisiku. Apa yang sedang kau bicarakan ini, Dolph? Aku tidak percaya kau mengatakan itu. Katakan kalau kau mencintaiku. Aku bilang aku pernah mencintaimu. Tapi sekarang tidak lagi. Dolph, kau berbohong kan? Kau sedang menggoda aku, bukan? Katakan. Gudi, kau itu cukup pintar untuk memahami kata-kataku. Dolph, kau tidak bisa meninggalkan aku seperti ini. Memangnya kenapa? Aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sudah memberikan segalanya. Dolph, tolong jangan lakukan ini padaku, Dolph. Aku benar-benar mencintaimu, Dolph. Aku sudah mengakui semua kesalahanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan tinggalkan aku, Dolph. Kau bisa sesali kesalahanmu sepanjang sisa hidupmu. Dolph, aku mohon jangan pergi. Dolph. Dolph. Dolph, tunggu aku. Dolph. Prion, tunggu. Itu Dolph. Tapi Budi tidak bersamanya. Lalu di mana dia? Salam Lakan. Punya air, Pak? Ada. Aku minta. Ini. Sepertinya kau terlihat tegang. Apa kau butuh bantuan? Apa kau melihat Punam? Iya, tadi aku melihat mereka, Punam dan Priom pergi mengendarai jeep. Dia bersama Priom. Kenapa aku disiram? Beraninya kau mengatakan itu padaku. Aku mengatakan apa yang aku lihat. Apa yang ingin kau buktikan? Aku mengerti kalau kau ingin meracuni pikiran Lakan. Tapi bagaimana akibatnya nanti? Bagaimana dengan Paman? Kau sendiri tahu kan, Bindia? Kenapa kau melakukan itu? Aku tahu kakek pemarah. Itu sebabnya aku mengatakan semuanya. Dan aku tidak berbohong. Aku melihat Punam keluar bersama Priom. Sekarang seluruh keluarga akan tahu bagaimana rasanya ketika rasa hormat dan kehormatan dipertaruhkan.
Di satu sisi Punam berusaha merayu suamiku. Dan di sisi lain, Gudi akan menodai nama baik keluarga ini di Begusarai. Kau ini bicara apa? Kenapa Gudi ada hubungannya dengan semua ini? Hei Bindia, jangan-jangan ganja itu sudah mempengaruhi pikiranmu. Ini bukan efek ganja. Tapi aku harus tahu yang sebenarnya hari ini. Tadinya aku pikir Priom adalah manusia yang baik. Aku pikir dia satu-satunya di rumah ini yang mengerti aku. Tetapi aku lupa bahwa dia juga berasal dari keluarga ini. Dia bermain-main dengan perasaanku. Walaupun dia sudah menikahiku, dia masih berhubungan dengan Punam. Seperti anggota keluarganya yang lain, Priom juga sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun sekarang. Tempat ini sepi. Kenapa Dolt datang ke sini? Aku juga tidak tahu, Priom. Tapi kita melihat Dolt pergi sendirian. Itu berarti Gudi pasti di sekitar sini. Ayolah, ayo pergi dan kita periksa daerah sini. Simpan ponselmu. Dan berhati-hatilah. Dia terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa-apa. Di sini masalahnya adalah kehormatan keluarga dipertanyakan. Ini tentang nama baik, kehormatan, dan kebanggaan keluarga yang belum ternoda oleh siapapun. Aku memintanya untuk kembali sebelum fajar, sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi dia belum kembali. Ibu! Maya, bawalah anak-anakmu pergi dari sini. Iya. Ayo. Kenapa kalian bangun? Kami bangun saat mendengar suara kakek, Bu. Dia takut, karena itu dia keluar dari kamar. Aku tidak takut. Karena mendengar suara kakek, anak-anak terbangun, lalu kenapa Gudi masih tidur? Atau mungkin Punam ada di kamar Gudi, sementara semua orang khawatir mencari dia. Aku harus memeriksa kamar Gudi. Kalian masuk ke kamar, nanti ibu menyusul ya. Aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah merusak nama baik keluarga aku. Aku telah menghancurkan segalanya. Kenapa Dolph lakukan ini padaku? Tegas sekali dia. Kenapa dia meninggalkan aku? Bagaimana aku pulang sekarang? Bagaimana aku menghadapi keluargaku? Aku telah kehilangan kehormatan dan juga harga diriku. Hanya ada satu jalan yang tersisa.
Bahkan aku pernah mencintaimu. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengkhianatiku. Sejarah akan terulang kembali, Gudi. Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon percayalah padaku, Dolf. Sesalilah kesalahanmu sepanjang sisa hidupmu itu. Gudi! 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 Punam! Gudi. Gudi? Gudi! Gudi, bangunlah. Gudi! 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 Lihat aku. Kau tidak apa-apa kan? Kenapa kau melakukan ini? Katakan padaku. Katakan sesuatu. Katakan. Cepat katakan. Katakan padaku ada apa? Apa masalahnya? Lihat aku. Katakan ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Ayo katakan. Cepat. Dot, dia. Kau di mana, Punam? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku akan coba menelponnya sekali lagi. Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Ponselnya juga masih mati. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak akan menelpon Priom. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ponsel Punam di luar jangkauan. Semoga dia tidak apa-apa. Semoga dia tidak dalam kesulitan. Lakan, aku harus bilang apa padanya? Aku tidak punya ide. Punam! Punam, di mana kau? Apa kau bisa mendengarku? Punam! Seperti itulah. Pergilah. Aku akan mengurus semuanya. Kau hanya perlu menepati janjimu. Pulanglah. Cepat kau pergi sekarang. Ayo. Gudi juga tidak menjawab panggilanku. Aku juga tidak bisa menemukan Punam. Kemana perginya dia? Maafkan aku, Punam. Kau selalu berharap yang terbaik untuk keluargaku. Dan aku selalu meragukan niatmu itu. Aku sama sekali tidak marah padamu, Gudi. Kau selalu menjadi teman baikku. Dan kau akan selalu menjadi teman baikku. Punam, di mana kau? Gudi, kau harus pergi. Cepat, cepat kau pergi. Cepat. Aku di sini, Priom.
Punam, kau baik-baik saja? Kenapa kau berteriak? Tadi aku kaget karena ada ular. Hanya itu saja, tapi tidak ada orang di sini. Ayo kita pergi, cepat. Priam, ayo pergi. Kenapa kau terlihat bingung, Maya? Apa kau habis melihat hantu? Aku harus menceritakan ini pada mereka atau tidak ya? Jika kakek tahu, entah apa yang akan dilakukannya pada Gudi. Maya, aku bertanya padamu. Apa kau sudah kehilangan suaramu? Kenapa kau tidak menjawab? Apa yang sedang kau pikirkan? Maya, kenapa kau tidak bilang apa-apa? Apa ada yang tahu tentang Punam dan Lakan? Tidak. Gudi tidak ada di kamarnya. Apa yang telah terjadi di rumah ini? Adakah yang peduli dengan nilai-nilai tradisi kita? Ajaran seperti apa yang kau tanamkan kepada anak-anakmu? Maya mungkin memeriksanya tidak benar. Gudi bisa saja berada di kamar mandi. Tidak Nenek. Aku sudah memeriksa kamarnya, tapi dia tidak ada. Dia seorang wanita, tapi dia berani pergi larut malam seperti ini. Dia tidak peduli dengan nama baik keluarga. Aku tidak akan membiarkan ini. Pergi dan temukan dia! Maafkan aku, kakek. Tapi Gudi pasti sedang keluar rumah. Saat melihatnya keluar, Punam pasti mengikutinya. Atau mungkin mereka berdua pergi bersama. Punam, katakan di mana Gudi? Aku bertanya padamu, Punam. Apa? Di mana Gudi? Baiklah, Priam. Aku hanya lupa memberitahumu. Aku sedang menghubungi Gudi tadi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita menelponnya sebelumnya, maka kita tidak perlu datang ke sini. Tadi Gudi bilang padaku, dia sudah sampai di rumah. Apa? Tapi kenapa dia keluar rumah selarut ini? Dia pergi menemui temannya, Puja, karena ini adalah hari ulang tahunnya. Kau juga tahu kan bahwa orang-orang mengucapkan selamat ulang tahun jam 12 tepat. Tapi setidaknya dia harus memberitahu seseorang di rumah. Bagaimana dia melakukan itu? Kakek ada di rumah. Dan kau tahu bahwa kakek tidak akan pernah mengizinkannya. Itulah alasannya dia meminta bantuan Dol. Ayo. Punam, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Untuk apa aku berbohong padamu, Priyo? Aku rasa sekarang kita harus segera pulang. Punam, aku menelponmu sejak tadi. Tapi ponselmu dimatikan. Kemudian bagaimana kau bicara dengan Gudi? Aku menghidupkan ponselku untuk menghubungi Gudi. Setelah aku bicara dengannya, maka ponselku mati secara otomatis. Aku rasa ponselku perlu diperbaiki. Aku rasa Punam sedang berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Sebenarnya apa yang dia rahasiakan? Aku menelpon Gudi, tapi dia tidak mengangkat teleponku. Gudi bisa memberitahuku semua ini di telepon. Priyo, ayo pergi. Ini sudah malam. Ayo pergi. Mungkin saja Punam pergi menemui Priom
dalam keadaan masih mabuk. Aku berpikir bahwa Punam sedang bersama Priom. Aku sudah bilang kan kalau Gudi tidak ada. Apa nenek sudah tahu? Bindia mencampurkan ganja dalam makanan Punam. Nenek, tapi ketika dia gagal, dia mencoba membuat keributan antara Punam dan Priom. Tapi apa yang dilakukan Priom? Priom bahkan membela Punam. Bindia menikah dengan Priom untuk menyelamatkan martabatnya. Kenapa dia mencoba menjebak Priom? Kalau kita memiliki Punam sebagai pelindung, kita juga punya Reka dan Bindia yang ingin menghancurkan segalanya. Mereka selalu berusaha menghancurkan segalanya, tapi aku percaya pada Punam. Yang aku khawatirkan cuma Lakan. Aku harap dia tidak melakukan apa-apa pada Punam. Ayo, kita periksa kamar yang lain. Nenek, jika Gudi ada di sini bersama anak-anak, lalu di mana Punam? Punam, Tunggu.